Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. BNN Provinsi Jawa Tengah menyita aset tindak pidana pencucian uang kasus narkoba yang dikendalikan pasangan suami istri dari LP Nusa Kambangan. Perayaan HUT ke-77 TNI berlangsung sederhana di sejumlah wilayah, namun berbagai kejutan diberikan kepada jajaran TNI. Kami juga mengajak Anda mencicipi tengkleng kepala kambing utuh yang kaya aneka bumbu rempah. Dua 20 kontestan dari wilayah Solo Raya ambil bagian dalam lomba kreasi dan inovasi yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Solo. Mereka saling unjuk kreasi dan inovasi dari produk yang mereka kembangkan. Lomba Kreasi dan Inovasi 2022 digelar di Solo Technopark. 20 peserta saling unjuk kreasi produk-produk mereka. Para peserta datang dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan pendidikan hingga perorangan. Seperti yang ditampilkan oleh Dwi Marianti, warga Wonogiri, biji-biji alpukat yang biasa dibuang di tangannya menjadi barang bernilai ekonomi. Biji alpukat digunakan sebagai bahan campuran kopi. Untuk biji alpukat ini hanya dibuang saja menjadi limbah. Saya pernah wawancara di salah satu jus toko buah di Wonogiri itu 1 minggu kurang lebih limbah biji alpukatnya 10 kg. Kalau kita bayangkan sampai 3 toko berapa kilogram yang terbuang. Nah, dari biji alpukat ini saya membaca bahwa mengandung asam olet yang mana memiliki fungsi untuk menurunkan resiko penyakit jantung, menurunkan tekanan darah, mencegah kolesterol dan juga mencegah diabetes. Dari fungsi ini saya beride untuk bagaimana bisa menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Nah, dari sini kemudian kita beride gimana kalau dibuat kita berkopi. Nah, Ternyata biji alpukat mempunyai kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan, sehingga menarik perhatian pengunjung untuk mencicipinya. Ini kopi Kopijat dari Wonogiri, kopi biji alpukat. Rasa kopinya masih terasa ya. Pahit kopinya itu terasa karena pakai robusta, tapi ini ada biji-biji alpukat itu agak asam-asam gitu. Sensasinya itu. Tak hanya kopi dengan campuran biji alpukat, beberapa kreasi dan inovasi makanan yang ditampilkan peserta, yakni perpaduan minuman dari beragam bahan herbal dan pemanfaatan porang menjadi tepung serta inovasi lainnya. Inovasi lainnya yakni perangkap walang sangit. Untuk alat perangkap walang sangit memanfaatkan energi tenaga surya dan angin. Cara kerjanya yakni menarik walang sangit dalam bentuk cahaya dan bau. Efektivitasnya cukup besar untuk membantu di bidang pertanian. Dari alat ini menarik walang sangit dalam bentuk cahaya dan bau. Dan nanti walang sangit akan datang ke perangkap kemudian masuk ke dalam perangkap. Nah, efektivitasnya ya besar. Jadi walang sangit dan serangga lain pengganggu padi bisa masuk ke dalam perangkap. Terus untuk tenaganya menggunakan apa saja? Ini tenaganya sumbernya energi terbarukan dari angin. Di sini ada turbin vertikal aksis, kemudian di sini ada panel surya. Jadi ini bisa beroperasi di musim panas, musim dingin, musim hujan, dan kemudian ini bisa beroperasi di malam atau siang hari. Lomba kreasi dan inovasi bertujuan menggali potensi dari semua lapisan masyarakat, mulai dari pelajar hingga umum. Lomba ini juga menjadi ajang para peserta menciptakan produk yang mampu bersaing di pasar nasional dan internasional. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Ya, bermacam cara dapat dilakukan untuk melestarikan dan mengenalkan sejak dini kesenian daerah, terutama seni karawitan. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang dalang wayang kulit di Kabupaten Boyolali. Sang dalang membuka sanggar seni karawitan secara gratis bagi anak-anak. Di bawah bimbingan pengajar dari Institut Seni Indonesia ISI Surakarta, hampir setiap hari puluhan siswa sekolah dasar dan taman kanak-kanak dengan semangat belajar seni karawitan atau menabuh gamelan di salah satu sanggar di Nogosari, Kabupaten Boyolali. Meski masih anak-anak, namun semangatnya untuk belajar kesenian karawitan dan gamelan tidak kalah dengan yang tua. Bahkan, anak-anak ini sudah bisa membawakan sejumlah lagu-lagu dolanan seperti Gugur Gunung dan juga Suwe Ora Jamu.
Meski mengalami kesulitan di awal latihan, namun anak-anak mengaku senang bisa belajar karawitan. Selain untuk nguri-nguri atau melestarikan budaya Jawa, juga dapat menggali daya kreativitas anak untuk bekal masa depan mereka. Ya lumayan susah. Susahnya gimana? Ya harus ngepasin nadanya dengan lagunya biar serasi. Gitu. Tadi sudah nyanyi apa aja tadi? Tadi udah nyanyi lagu Gugur Gunung sama lagu Ayo Pada Sinau. Belajarnya berapa lama, Dek? Belajarnya udah sekitar 1 bulan. 1 bulan. Seneng Dek belajar karawitan gini? Senang. Anak-anak bisa mengenal kebudayaan daerah, yaitu terutama seni karawitan. Yang kedua, menumbuhkan anak untuk berkreativitas, jadi tidak hanya bermain saja. Anak-anak punya kemandirian, punya kreativitas, anak punya bakat yang nanti bisa menumbuhkan cita-citanya. Kelak siapa tahu untuk yang akan datang mereka menjadi generasi-generasi yang hebat. Belajar karawitan di Sanggar Sedulur Keluarga Wartoyo Lovers ini tidak dipungut biaya. Harapan kita biar anak-anak generasi penerus, terutama adik-adik ini, masa depan untuk bangsa, biar paham dengan budaya kita, budaya tradisi gamelan, karawitan. Di sini ada wayang, seni tari, seni suara, dan lain-lain. Saat ini sudah banyak anak yang mau belajar karawitan, dan ini sebagai wujud masih ada generasi muda yang melestarikan budaya, khususnya karawitan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Kerajinan batik umumnya dibuat menggunakan media kain. Namun di Kabupaten Klaten, warga memanfaatkan media kayu menjadi kerajinan wayang batik yang menarik dan berukuran jumbo hampir 2 meter. Kerajinan wayang batik ini berada di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Kerajinan ini dikembangkan oleh Anik Sadremi bersama dengan keluarganya. Kreasi wayang batik yang dibuat memiliki beragam ukuran, mulai dari wayang batik ukuran kecil, sedang, hingga paling besar sekitar 2 meter. Kerajinan wayang batik dibuat menggunakan kayu sengon. Bahan baku tersebut dipilih karena dinilai ringan, mudah diukir, dan dibatik serta lebih tahan terhadap rayap. Proses pembuatannya, bahan baku kayu dibuat pola dan dipotong. Selanjutnya diukir dan dihaluskan, kemudian dibatik menggunakan canting sesuai motifnya. Pembuatan wayang batik ukuran 2 meter membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Harganya dapat mencapai Rp7,5 juta per buah. Wayang batik ini dapat digunakan sebagai dekorasi ruangan. Sedangkan wayang batik ukuran kecil berupa gantungan kunci ditawarkan seharga Rp15.000 per buah. Setiap bulan produksi wayang batik untuk souvenir umumnya dapat mencapai 50 buah. Tokoh pewayangan yang dibuat dan banyak diminati oleh konsumen diantaranya Pandawa, Punokawan, Kresna, hingga Gatot Kaca. Meter ya, nanti di dalam bisa dilihat nanti. Lebih dari 1 meter? Lebih, mungkin hampir 2 meter. Ya. Kalau kecil? Kalau yang paling kecil itu ada kayak souvenir itu ada gantungan kunci, ada, terus tergantung ukuran. Untuk gantungan kunci yang wayang itu 15.000. Untuk yang paling besar? Paling besar yang di dalam itu 7,5 juta. Kerajinan wayang batik telah dipasarkan di wilayah Yogyakarta, Solo, hingga Jakarta. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Sebuah warung tengkleng di Kabupaten Sragen menyajikan menu unik, yakni tengkleng kepala kambing utuh. Rasanya yang otentik, cocok di lidah. Tak ketinggalan, lembutnya daging kulit dan tulang pipi membuat menu ini banyak diburu oleh warga. Menu makanan tengkleng biasanya hanya berupa sup balungan atau tulang-tulang kambing mulai dari kaki hingga kepala. Bahan-bahan makanan ini kemudian diolah dengan kuah bumbu rempah dipadukan santan. Namun di warung tengkleng di Kabupaten Sragen bukan hanya tulang dari kaki ataupun kepala. Kepala kambing utuh disajikan di tempat makan yang berada di Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Siapa sangka menu ini ternyata diminati para pecinta kuliner daging kambing. Menu kepala kambing ini dapat dimasak dengan bumbu gulai atau bumbu tongseng.
Sebelumnya, kepala kambing utuh dibakar dan dipresto kurang lebih 1,5 jam untuk membuat empuk daging maupun tulang. Kepala kambing utuh ini banyak dicari karena masih jarang di Kabupaten Sragen. Rasa penasaran itu seolah terobati dengan olahan rasa dari tengkleng kambing utuh yang cocok dan menggoyang lidah. Karena ya sebelumnya belum pernah merasakan dan ini baru pertama kali ada di Sragen ya. Belum pernah saya temui di tempat lain kecuali di sini. Ini utuh kepala kambing. Kepala utuh, asli utuh kepala kambing. Mantap. Rasanya tadi gimana Mas? Rasanya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Pengelola warung mengungkapkan ide membuat menu tengkleng kepala kambing utuh karena belum banyak menu ini. Apalagi di Kabupaten Sragen, pecinta kuliner olahan kambing cukup besar. Dalam sehari biasanya dapat terjual 20 hingga 30 kepala kambing. Melengkapi khasanah kuliner di Sragen, yang kedua juga potensi market di Sragen yang luar biasa untuk menikmati masakan dari halungan kambing ini. Dan untuk satu hari sendiri bisa menghabiskan berapa kepala Mas? Untuk satu hari ini rata-rata kepala sekitar 30, kemudian untuk halungannya sekitar 50 kilo. Menu kepala kambing utuh dibanderol dengan harga Rp150 hingga Rp200.000, tergantung paket yang dipesan. Satu porsi kepala kambing utuh bisa dinikmati 3 hingga 4 orang. Sementara untuk olahan masakan lainnya yakni tongseng, sop kaki kambing, dan sop iga kambing harganya mulai dari Rp40 hingga Rp50.000 per porsi. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sragen. Informasi kuliner tadi mengakhiri berita Semarang hari ini. Saya Freddy Cahya, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.